Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma. Bapak Ibu guru yang saya hormati, teman-teman yang saya cintai, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya kepada kita. Sholawat dan salam tetap tercurah pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqomah di jalan Allah. Perkenalkan, nama saya Rufaidah Andina Fatin, kelas 1B. Saya akan menyampaikan tentang hewan dan tumbuhan dalam Al-Quran. Teman-teman tahu nggak sih kapan Al-Quran turun pertama kali? Al-Quran turun pertama kali di bulan Ramadan loh. Tepatnya tanggal 17 Ramadan. Pernah nggak sih teman-teman mendengar atau membaca kisah dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran itu berisi banyak sekali ilmu dan cerita loh. Di antaranya ilmu tentang hewan dan tumbuhan yang sering kita kenal dengan ilmu biologi. Bahkan beberapa surat dalam Al-Quran menggunakan nama hewan dan tumbuhan yang memiliki kisah dan manfaat yang luar biasa. Di antaranya adalah satu, cerita si serangga kecil penghasil madu, lebah dalam surat An-Nahl. Burung-burung di surat An-Nahl ayat 79 dan cerita kehebatan burung ababil di surat Al-Fil ayat 1-5. 3. Nama dan cerita semut di surat An-Naml. 4. Cerita tentang unta di surat Al-Qasiyah di ayat 17. 5. Sapi betina dengan berbagai manfaatnya diceritakan di surat Al-Baqarah, yang arti dari Al-Baqarah itu sendiri yaitu sapi betina. 6. Nama laba-laba menjadi nama surat ke-9 yaitu surat Al-Ankabut. Kuda. 8. Ada cerita tentang kuda di surat An-Nahl ayat 5-8. 9. Cerita lalat di surat Al-Hajj ayat 73. 9. Cerita 10. Kurma di surat Ar-Rahman ayat 11.
11. Dan tanaman yang paling sering disebut dalam Al-Quran yaitu buah zaitun. Buah zaitun disebut dalam 5 surat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-An'am ayat 99 dan 141, An-Nahl ayat 11, Al-Mu'minun ayat 20, surat An-Nur ayat 35 dan At-Tin ayat 1. 12. Tanaman-tanaman lain yang disebut dalam Al-Quran juga ada anggur, kelima yang menjadi nama surat Ar-Rum. Buah tin menjadi nama surat At-Tin. Bawang merah, bawang putih, dan jahe yang dikenal sebagai campuran minuman surga. Nah, ada banyak kan teman-teman, dan masih ada banyak lagi cerita tentang hewan dan tumbuhan di dalam Al-Quran. Kesemua hewan dan tumbuhan itu memiliki manfaat yang luar biasa. Maka dari itu jangan pernah bosan untuk belajar membaca dan memahami kandungan Al-Quran ya. Sekian dari saya, Rufaidah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.